Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pendalaman materi IPS bersama Ibu Susanti Faikri Salehi, Magister Pendidikan. Nah teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang lingkungan fisik wilayah Nusantara dan hubungan dengan manusia, yakni kependudukan, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, dan aktivitas politik dan pertahanan keamanan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita saksikan materi kami. Selamat menikmati ya. Kependudukan. Kependudukan adalah sejumlah orang yang tinggal di suatu daerah atau wilayah dengan segala perilaku yang saling berhubungan secara timbal balik. Menurut sensus kependudukan tahun 1990, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 179.321.641 jiwa. Tahun 2000, jumlah penduduk meningkat menjadi 203.045.605 jiwa. Pada tahun 2005, banyak penduduk turun menjadi 225 juta jiwa. Dari pertanyaan tersebut, kita mengetahui bahwa kependudukan Indonesia memiliki permasalahan. Masalah kependudukan di Indonesia. 1. Besarnya jumlah penduduk. 2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. 4. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Yang kelima, pendidikan yang rendah. Dan yang keenam, banyaknya jumlah penduduk miskin. Dari permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, seperti menggalakkan program transmigrasi, pemerataan lapangan kerja, memberikan biaya yang tidak mahal kepada masyarakat kecil, contoh Kartu Indonesia Sehat. Memberikan pemahaman cara merawat diri agar terhindar dari penyakit. Adanya program pendidikan gratis, adanya beasiswa untuk siswa yang berprestasi, membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah terpelosok dan yang masih jauh dari teknologi. Kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu apa sih? Kebudayaan nasional Indonesia adalah totalitas nilai-nilai, gagasan-gagasan, dan perilaku manusia Indonesia, serta hasil fisiknya, baik yang tradisional maupun ciptaan masa kini, yang semuanya terintegrasi secara selaras dan bermakna dalam nasional Indonesia yang dinamis. Ada 3 hal dalam kebudayaan nasional yang dibanggakan. Yang pertama yaitu adanya satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, yang jarang dimiliki negara multi-etnik lainnya. Yang kedua, adanya toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan suku bangsa lain. Dan yang ketiga adalah hasil-hasil karya seni tradisional yang indah dan bermutu tinggi. Kebudayaan Indonesia berdasarkan jenisnya ada beberapa macam. Yang pertama ada rumah adat. Yang kedua ada tarian, yang ketiga ada masakan atau makanan, dan yang keempat ada alat musik. Yang pertama adalah rumah adat. Berikut ini beberapa contoh rumah adat di Indonesia. Ada yang tahu rumah adat apa ini dan dari mana asalnya? Ya, benar sekali. Ini adalah rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, untuk rumah adat satu ini pasti sering kalian lihat dan kalian dengar. Benar sekali, ini adalah rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat atau Minang. Selanjutnya adalah tarian. Berikut ini beberapa contoh tarian di Indonesia. Yang pertama, ada tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Dan yang kedua ada tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya adalah masakan atau makanan. Berikut ini beberapa contoh masakan atau makanan di Indonesia.
Ada yang tahu ini makanan apa? Ya, benar sekali. Ini adalah kerak telur yang berasal dari Jakarta atau Betawi. Selanjutnya ada papeda yang berasal dari Papua. Dan yang terakhir ada alat musik. Berikut ini beberapa contoh musik di Indonesia. Ada sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan selanjutnya ada gamelan yang berasal dari Jawa dan Bali. Kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, yang ketiga, konsumen. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Adapun kegiatan ini mengubah bahan baku menjadi bahan jadi siap dipakai atau dikonsumsi. Contoh kegiatan produksi. Petani bekerja di sawah. Petani ini berkaitan dengan proses menghasilkan beras, mulai dari menyiapkan benih padi, menanam padi, merawat tanaman padi, hingga memanen padi. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pelakunya disebut distributor. Contoh, kurir paket barang dan tukang pos bekerja di bidang distribusi barang. Mereka mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, adapun apa itu pekerjaan menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pelaksanaan bisa dinikmati oleh orang lain. Misalnya, guru mengajar murid-murid untuk bekal di masa depan. Adapun contoh yang lain seperti dokter, polisi, supir bus, dan sebagainya. Aktivitas sosial adalah kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat di lingkungan sekitar dan bisa juga diartikan sebagai bentuk perhatian seseorang atau kelompok dengan menyalurkan bentuk kepedulian terhadap individu atau kelompok lainnya. Adapun kegiatan sosial di masyarakat. Yang pertama, gotong royong. Contohnya, gotong royong membangun masjid. Yang kedua, kerja bakti. Contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Ada pula kegiatan sosial di sekolah, yaitu kerja kelompok, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan membersihkan kelas atau disebut dengan piket. Dalam aktivitas sosial manusia, Indonesia selalu mengakomodasi pranata-pranata sosial dan lembaga-lembaga sosial. Pranata sosial merupakan organisasi yang bertujuan memenuhi suatu kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun tujuan pranata sosial sebagai berikut: memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, memenuhi kebutuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, memenuhi kebutuhan keagamaan, memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan bernegara, dan mengurus kebutuhan jasmaniah manusia. Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan merupakan bentuk badan-badan yang mengorganisasi yang melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Adapun kelembagaan di Indonesia meliputi lembaga kenegaraan, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesenian, dan sebagainya. Aktivitas politik dan pertahanan keamanan. Sejak Orde Baru hingga kini, reformasi bangsa Indonesia berusaha keras mewujudkan demokrasi Pancasila dengan ciri-ciri utamanya mengusahakan mencapaikan mufakat, tidak mengenal oposisi tetapi mengakui adanya perbedaan pendapat, kemajuan ras, etnik, dan agama Nusantara. Fakta menunjukkan Indonesia mempunyai penduduk yang terdiri dari bangsa ras, suku bangsa, etnik, serta agama berbeda yang tersebar di hamparan kepulauan dari Sabang sampai Maluku. Ras di Indonesia. Secara
Secara rasial, penduduk Indonesia terdiri dari ras Pelomogolit, merupakan campuran Mongolit asli dan Wedit yang hitam. Keanekaragaman etnik di Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat menjemuk dan beberapa faktor yang menyebabkan terbentuk kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang agamis, kesetiaan, dan kepatuhan nilai hidup religius atau keagamaan. Baiklah teman-teman, itulah materi kami tentang lingkungan fisik wilayah Nusantara.